kita akan mendengarkan Renungan Life Spirit SMGM Minggu 29 Agustus 2021, Minggu Pekan Biasa ke-22 bersama Suster Maria Geradia PRR dari Timor Leste dengan tema Kebebasan Batin dan Hukum Tuhan. Yuk kita dengarkan bersama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15 dan ayat 21-23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu tangan dengan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembakau. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab mereka kepadanya, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang dikasihi Tuhan, saya beri judul renungan ini, Kebebasan Batin dan Hukum Tuhan. Kita semua tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya hukum. Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hukum ini tidak dapat dipisahkan dalam hidup bermasyarakat dan juga dalam hidup menggereja. Karena hukum sangat dibutuhkan oleh kita umat manusia. Bisa kita bayangkan saja jika di dalam hidup bermasyarakat atau hidup menggereja tidak ada hukum, apa yang akan terjadi? Pasti setiap orang atau individu akan bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa peduli dengan yang lain.
berbagai macam hukum. Dengan adanya hukum itu dapat mengatur tingkah laku kita umat manusia untuk dapat menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum itu bersifat mengikat manusia. Siapa yang melanggar akan diberikan sanksi. Contohnya hukum dalam masyarakat, mentaati protokol kesehatan, tidak membuang sampah di sembarang tempat, berpartisipasi dalam kegiatan agama di masyarakat, menghormati tata cara dan kebiasaan masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Semua ini ditaati dengan kebebasan batin demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang hukum Tuhan. Dalam bacaan pertama dalam kitab Ulangan, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang." Musa menasihati bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk mematuhi ketetapan atau aturan yang sudah diberikan oleh Yahweh. Aturan ini harus ditaati dan dijalankan sehingga bangsa Israel boleh mengalami keselamatan untuk dapat masuk ke tanah terjanji atau tanah Kanaan. Ketetapan atau aturan itu tentunya dijalankan dengan kebebasan batin. Bahkan Musa mengatakan kepada bangsa Israel, "Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa lain." Ini menjadi ciri khas bangsa Israel yang beda dengan bangsa lain. Ketika bangsa lain mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua, bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman, mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga, dan lain sebagainya. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, kenapa murid-murid tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang? Yesus tidak segera menjawab pertanyaan itu, tetapi Yesus menjawab dengan keras, "Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpegang teguh pada aturan dan hukum, namun tidak memperhatikan sifat kemanusiaan, di mana mementingkan manusianya, bukan hukum yang mengikat. Bapak Ibu para sahabat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kenyataan kehidupan keseharian kita? Aturan atau hukum sangat kita butuhkan. Namun, apakah kita dapat mentaati hukum itu dengan senang hati, dengan kebebasan batin, atau kita mentaati hukum dengan terpaksa? Seperti Musa yang menasihati bangsa Israel agar mereka menaati hukum Tuhan yang membawa mereka sampai pada tanah terjanji. Hukum itu kita jalankan dengan kebebasan batin, sama halnya dengan kita melaksanakan firman Tuhan dengan penuh semangat. Hendaklah kita menjadi pelaku firman, bukan saja sebagai pendengar. Bagaimana caranya menjadi pelaku firman? Tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah mengasihi Tuhan. Kita akan melakukan segala perintah Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku firman. Mengasihi Tuhan yang kita tunjukkan melalui setia beribadah kepadanya, mengasihi dan menghormati sebagai suami istri dan anak-anak, mengasihi sebagai saudara,
melayani satu sama lain, seperti dikatakan oleh Rasul Yakobus, yakni mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Hal ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Uskup Agung Gabriel Manek sebagai pelaku firman yang begitu mengasihi Tuhan lewat sesama sampai akhir hidupnya. Selain mengasihi Tuhan, kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Taat berarti mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya tanpa menimbang-nimbang, tanpa menghitung untung rugi dan lain sebagainya. Seringkali kita diminta untuk melakukan sesuatu di lingkungan atau dalam hidup gereja, masih ada sikap menghitung untung rugi. Selain itu juga kita perlu menyangkal diri dan memikul salah. Penghalang kita untuk menjadi pelaku firman adalah keinginan diri sendiri. Seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, dan seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman. Untuk itu, maka kita perlu penyangkalan diri untuk semua keinginan daging kita. Hal ini tidak mudah di zaman ini. Namun seperti dalam Injil tadi, Yesus menasihati kita bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, hawa nafsu, pembunuhan, dan lain sebagainya. Hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Dan ini dengan sebuah kisah inspiratif antara gula pasir dan sirup. Andai kata gula pasir bisa ngomong, pemanis alami yang bernama gula pasir akan membandingkan dirinya dengan temannya yang bernama sirup. Masalahnya sederhana. Gula pasir mengetahui kalau selama ini dirinya tidak dihargai. Manusia memanfaatkannya, tetapi melupakan begitu saja. Gula pasir telah mengorbankan diri untuk memaniskan air teh, tapi manusia tidak menyebut dirinya. Manusia hanya menyebut teh manis, bukan teh gula. Demikian pula ketika gula dicampur dengan air kopi, tidak ada yang menyebut kopi gula pasir, tapi kopi manis. Gula pasir hanya disebut ketika manusia membutuhkannya. Setelah itu, tidak ada lagi penghargaan untuknya. Berbeda dengan sirup, dari segi eksistensinya, sirup tidak hilang ketika dicampur dengan air dan es. Manusia akan menyebut es sirup, bukan es manis. Bahkan sebutannya sering diikuti dengan jati diri yang lebih lengkap seperti es sirup lemon, es sirup mangga, dan lain-lain. Sadar atau tidak, seringkali ada keinginan manusia untuk diakui, dihargai, bahkan disebut namanya sebagai yang paling berjasa. Dalam keseharian, kerap kali kita menemukan orang tertentu seperti gula. Banyak orang yang berjasa bagi yang lain, tapi tidak terlihat, tidak mendapatkan apresiasi yang layak, malahan lebih ekstrem, hanya dianggap sebagai pelengkap, bahkan dicibir dan kadang-kadang diremehkan. Tidak mengapa. Gula pasir akan tetap bagaikan mutiara yang memancarkan cahaya kemanisan, ketulusan hati ke seluruh penjuru guna membahagiakan orang lain. Teruslah berbuat kebajikan dengan tulus seperti gula pasir. Hasil kebajikan akan semakin berkualitas ketika tetap tersembunyi.
Life Spirit SNGM Minggu 29 Agustus 2021. Terima kasih kepada Suster Maria Gerardia PRR yang telah membawakan renungan hari ini. Sampai jumpa di Renungan Life Spirit SNGM edisi berikutnya. Like, comment, subscribe, klik tanda lonceng di bawah